Aritonang. Saya dari kelas AB5H. Di sini saya akan melakukan tes 1 dengan menjawab pertanyaan dalam mata kuliah Humas. Yang pertama itu apa itu public relation. Public relation itu diambil dari dua kata, yaitu public dan relation. Public yang artinya individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, sedangkan relation seperti yang kita ketahui itu artinya adalah hubungan. Jadi dapat disimpulkan, pengertian dari public relation adalah hubungan antara individu atau kelompok dengan perusahaan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua itu, saya akan menjelaskan sejarah singkat PR di dunia dan di Indonesia. Yang pertama itu di dunia. Pada zaman dahulu, manusia sudah mengenal komunikasi secara lisan dan tulisan. Mereka sudah mulai menulis di kepingan-kepingan batu, dan berkembang mereka mulai menulis di lembaran-lembaran papirus. Dan ada pula teori yang mengatakan kalau perkembangan PR itu dimulai dari tahun 1906 di Amerika, yang pada saat itu terjadi pemungkukan massal buruh di suatu industri pertambangan. Nah, pada saat itu muncullah sosok Ivy Ledbetter-Lee. Dia merupakan jurnalis yang kemudian mengungkapkan gagasannya untuk menerapkan manajemen PR untuk menjadi solusi dalam pemogokan tersebut. Beliau sampai sekarang dikenal menjadi bapak PR di Amerika Serikat. Selanjutnya sejarah PR di Indonesia itu menurut catatan Ruslan ada 4 periode. Periode yang pertama itu cikal bakal terbentuknya Humas Indonesia itu terjadi pada saat Presidium Kabinet Menteri Juanda yang menyuarakan kalau di setiap instansi pemerintah itu harus ada humas. Nah, pada periode kedua itu dikenal juga dengan Humas Kedinasan Pemerintahan. Di situ dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Indonesia yang disingkat dengan BAKOR. Nah, pada periode yang ketiga itu ditandai dengan adanya organisasi-organisasi humas yang mulai bermunculan seperti Himpunan Perhumasan Indonesia yang dikenal dengan Perhumas, dibuatnya kode etik Humas Indonesia, dan selanjutnya pada periode keempat ini dari tahun 1995 sampai sekarang Humas itu mulai terus berkembang di kalangan swasta, misalnya dengan didirikannya organisasi Perhimpunan Humas Hotel Berbintang dan masih banyak organisasi lainnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan PR, marketing, advertising, dan sales promotion. Yang pertama itu marketing. Seperti yang kita ketahui itu, marketing adalah sebuah strategi untuk memasuki pasar. Strategi yang dimasukkan di sini adalah jika misalnya kalau ada produk baru yang keluar, otomatis perusahaan akan menyiapkan strategi bagaimana menyiapkan produknya, bagaimana menyiapkan mereknya, kemasannya, warna produknya apa. Nah, di marketing ini juga dijelaskan bagaimana harga, tempat, dan bagaimana promosi yang akan dilakukan. Selanjutnya advertising. Advertising ini berbicara tentang informasi dan iklan. Seperti yang sering kita lihat atau kita dengar di radio, televisi, atau yang ditempel-tempel di dinding atau tiang-tiang yang ada poster iklan tersebut. Informasi yang diberikan di sini itu bersifat persuasif, yang artinya membujuk orang-orang supaya mau membeli produk tersebut. Selanjutnya adalah sales promotion. Seperti yang kita ketahui, promosi. Promosi ini dilakukan oleh perusahaan jika ada keluar produk baru. Nah, perusahaan akan mulai memperkenalkan produk ini ke orang-orang maupun menjajakan di pasaran. Dan selanjutnya public relation. Seperti yang telah kita bahas dalam Humas, public relation fungsinya membentuk citra perusahaan dan juga menyebarkan informasi, tetapi informasi yang di sini berbeda dengan informasi yang disampaikan di advertising. Informasi di sini tuh disampaikan yang berkaitan dengan perusahaan, sedangkan yang di advertising itu yang bersifat persuasif. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa fungsi dan peranan PR. Menurut Edward L. Bernay, fungsi PR itu ada 3, yaitu memberikan penerangan kepada masyarakat, yang kedua itu melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat secara langsung, yang ketiga itu berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan badan atau lembaga sesuai dengan sikap masyarakat atau sebaliknya. Dan sedangkan peranan PR menurut Dizer and Brum ada 4, yaitu menjadi
penasehat ahli manajemen, yang kedua itu menjadi fasilitator komunikasi, yang ketiga itu menjadi fasilitator proses pemecahan masalah, yang keempat itu adalah teknisi komunikasi. Yang terakhir itu saya akan menjelaskan apa yang harus kita miliki untuk dapat menjadi PR, minimal menjadi PR untuk diri kita sendiri. Kita itu harus mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kedua itu kita itu harus mampu mengatur segala sesuatunya dengan baik. Yang ketiga itu kita harus lebih kreatif dan imajinasi. Yang keempat itu kita harus bisa memisahkan antara masalah pribadi dengan pekerjaan. Dan yang terakhir itu kita harus serba tahu. Kita itu harus serba tahu dan memiliki akses informasi yang luas. Nah, sekian T1 dari saya. Jika ada salah kata saya minta maaf dan semoga ini berguna untuk kita semua. Terima kasih.